Kita tuh boleh pura-pura bahagia nggak sih? Boleh. Kalau konteksnya kita lagi kerja, melayani konsumen, kita boleh pura-pura bahagia. Bahkan di hadapan keluarga, anak, apalagi orang tua, malah harus pura-pura bahagia supaya nggak membebani mereka. Boleh. Yang bikin pura-pura bahagia berat tuh karena di alam bawah sadar, udah banyak yang dipendem. Dari kecil, remaja, masa-masa pemuda-pemudi, itu udah banyak yang dipendem. Sehingga untuk tersenyum itu perlu effort, perlu energi besar. Nah, di usia-usia sekarang sih masih mampu kita tahan ya. Oke, aku nggak apa-apa. Ngomong oke, aku nggak apa-apa tuh masih bisa dan gampang. Tapi akan ada tiba saatnya udah nggak mampu lagi untuk berkata nggak apa-apa. Mau berkata nggak apa-apa pun udah males dan capek. Ngomong nggak apa-apa pun udah capek gitu loh. Berhubung kita mau cicil dari sekarang. Karena yang katanya waktu menyembuhkan ternyata tidak loh. Kalau Anda nggak percaya, silakan Anda ke panti jompo, ke oma opa. Kalau waktu memang menyembuhkan, beliau tidak akan ungkit-ungkit detail malah. Detail mereka cerita tuh. Saya kalau ke panti jompo, ada oma-oma yang langganan saya pasti dengar beliau curhat. Itu lagi diceritakan detail yang nyakitin dia pakai baju merah, waktunya sore hari, kata-katanya apa. Jadi waktu tidak menyembuhkan. Hati-hati kalau kita sering mendengar sumber yang nggak valid yang berkata, oh tenang waktu menyembuhkan kok. Itu tidak sepenuhnya benar. Tergantung gigabyte ukuran luka batinnya. Gigabyte itu ibarat di handphone atau di laptop. Kan setiap file tuh ada ukuran. Ada yang 50 MB, ada yang 1 giga. Artinya gini, kalau uang arisan dibawa kabur 200 ribu itu sih bisa lupa lah. Karena dia mungkin hanya 10 megabyte di batin kita. Tapi kalau pacaran 5 tahun, kawin sama orang lain, itu 20 GB itu. Jangan berharap waktu menyembuhkan, beda urusannya. Nah, mengapa kata-kata waktu menyembuhkan itu tidak boleh terlalu dipercaya? Khawatirnya kamu nggak ngapa-ngapain, biarlah gimana nanti. Gue nikah aja, gue ngalir segimana ngalirnya. Nanti akan ada yang jadi korban. Anak atau pasangan kita marah-marah nggak jelas, padahal dia berhak bahagia. Orang yang marah-marahnya nggak jelas, udah pasti dia ada PR di masa lalu, nggak diselesaikan, PR-nya masih ke bawah-bawah. Ada marah-marah nggak tuntas kepada siapa, tumpahnya kepada siapa. Kita kan emang gitu tuh. Sebelnya sama siapa, keselnya sama siapa di masa lalu, tapi tumpahnya ke siapa. Salah penempatan, salah alokasi. Nah, yang bikin kita jaim selama ini tuh pikiran. Dia yang bikin kita jaim. Dia yang mensutradarai, harus kelihatan oke ya, harus kelihatan cool. Padahal kulkas, banyak isinya. Nah, yang bikin kita jaim tuh pikiran. Tapi ada kalanya kita nggak mampu jaim. Ketika pikiran lagi nggak jaga. Ketika pikiran lagi nggak jaga. Kapan? Bagi wanita lagi PMS. Itu wanita kalau lagi PMS, jangan harap beliau bisa bijak. Itu pikiran lagi nggak jaga tuh, ngerti nggak? Karena pikiran lah yang harus oke, harus jaim. Pikiran lah yang selama ini bikin kita pura-pura bahagia. Kurang tidur. Nah, kurang tidur tuh semalaman begadang, besoknya pasti pikiranmu lagi nggak jaga. Wah, isi hati, isi perasaan keluar semua. Isi alam bawah sadar keluar semua. Makanya orang tidur kurang cukup jangan dibangunin. Pasti dia uring-uringan. Siapapun. Nggak usah tidur malam, tidur siang deh. Kita ke tidur siang nih, hari Minggu nih. Misalkan Minggu Anda relax, rebahan di rumah. Tidurlah. Ada yang bangunin. Woi bangun. Itu tuh kayak mau marah rasanya. Marahmu itu marah-marah dari masa lalu tuh. Dari alam bawah sadar tersimpan. Makanya gini ya. Kalau kita tahu ilmu ini enak. Untuk 2 hal. Pertama, terutama untuk parenting. Anak ketika menjelang bangun, kita sugestikan yang baik-baik. Anak mama yang rajin udah bangun. Kakak yang sayang adiknya sudah bangun. Anak papa yang rajin belajar mana? Udah bangun ya sayang. Itu disugestikan, masuk ke alam bawah sadar. Karena waktu orang baru bangun, pikiran gak jaga. Filter tidak ada. Sehingga semua masuk ke alam bawah sadar. Bisa untuk mensugesti. Nah, manfaat pertama adalah untuk menanamkan yang baik-baik. Ada manfaat yang kedua, agar kita tahu bahwa justru di masa-masa itu, hindarkan hal-hal yang tidak baik. Malam hari, kalau bisa jangan scrolling sosial media. Khawatirnya ada yang horor, ada yang apa, itu akan masuk gitu. Malam hari, hindari pertengkaran sama siapapun. Itu susah lupanya beneran. Forgiving is not forgetting. Aku bisa maafin, tapi untuk ngelupain nggak bisa. Kemungkinan itu kejadian yang terjadi di subuh atau malam hari. Jadi wahai orang tua, haram hukumnya nggak boleh marahin anak subuh atau malam. Itu susah lupanya. Anakmu pasti ada curhatan yang terselubung. Dia kalau curhat sama saya pasti ngomongnya, Om, aku udah maafin mama sih, tapi untuk ngelupain kok nggak bisa ya.
Udah maafin, sumpah udah maafin. Tapi kok nggak bisa lupa kalau hujan rintik-rintik atau malam lagi atau terbangun tengah malam pasti ingatnya itu. Wahai orang tua, bukan berarti melarang engkau untuk marah. Marah tuh ada aturannya, ada waktu dan cara. Waktunya adalah pagi sama malam tidak boleh. Cara adalah jangan berlebihan, menggunakan kata-kata yang jangan menyudutkan, jangan menjatuhkan, jangan labeling. Tapi aku kalau mau marah ya marah aja gimana? Anda lampiaskan dulu di suatu tempat, katarsis, tinju-tinju. Maka beli samsak tuh butuh loh. Anda beli samsak bikin sendiri juga bisa deh. Karung apa gitu ya, isi pasir tuh, gantung di rumah. Kalau lagi sebel, tumpahkan dulu 20 GB di situ. Jadi ke suami tinggal 20 MB-nya aja, tinggal sisanya. Ke anak tinggal sisanya. Jangan pulang-pulang dari mana sebel sama siapa langsung ketemu anggota keluarga, itu biasanya tumpah semua ke dia gitu loh. Yang gini-gini bukan untuk healing secara keseluruhan ya, untuk membuang sampah harian, bukan untuk menyembuhkan yang dulu-dulu, sampah harian. Maka teori psikologi yang benar, kalau lagi sebel nggak boleh dibawa tidur, nggak boleh dibawa nginep. Banyak orang punya pola yang salah. Lagi ngambek, bete, tidur nggak boleh. Ngendap dia, mengendap, tidak boleh. Selesaikan dulu. Caranya gimana? Entah berdoa, entah curhat sama siapa, entah berandai-andai dulu, dia tuh lagi capek lah mungkin. Dia biasanya baik kok, cuman mungkin dia lagi dapet atau lagi capek atau mungkin lagi ada masalah sehingga dia bad attitude, dia salah ngomong ke aku. Diandai-andaikan dulu supaya kamu rekonsiliasi. Kadang-kadang berandai-andai itu boleh loh, selama tujuannya baik. Orang kalau jahat sama saya pasti membayangkan inner child dia pasti ada masalah. Mungkin waktu kecil tertekan, sering dimarahin, nggak ngerti rasanya bahagia sehingga nggak mampu membahagiakan orang lain. Saya berandai-andai begitu supaya ujung-ujungnya saya kasihan, bukan kesel. Karena saya nggak boleh bawa tidur amarah saya, tidak boleh. Memendam di alam bawah sadar, nanti tidur nggak nyenyak, bisa mengganggu keproduktivitas. Satu hal terakhir ya, Anda tidak boleh sembarang mendengarkan curhat. Mungkin tujuanmu baik, ya gimana dong mas, aku kan orang terdekat dari temanku, ya dia apa-apa ya ceritanya pasti ke aku dong. Boleh, tapi ada aturannya. Malam hari jangan terima dia curhat, subuh jangan, dan waktu kamu lemah jangan. Karena waktu kamu lemah, entah kurang tidur, entah lagi nggak bahagia, pokoknya lemah baik secara fisik maupun psikis ya. Secara fisik itu mungkin kurang tidur, lagi nggak fit secara biologis. Secara mental, secara psikis adalah mungkin kamu lagi ada masalah juga, lagi galau, lagi PMS, ya. Itu tidak boleh dengar orang curhat. Karena kamu nggak ada filter. Apapun yang dia curhatin itu semua masuk ke alam bawah sadarmu tanpa filter. Bukan berarti kita menghindari orang yang lagi galau, tidak. Cuma maksudnya, kamu harus cukup lagi fit jiwa kamu. Harus lagi cukup kuat jiwa. Kalau bahagiamu lebih rendah dibanding sedihnya dia, maka hukumnya dari dia ke kamu ngalirnya. Kalau kamu lebih bahagia dibanding sedihnya dia, kamu yang ngalir ke dia. Oke, baik gitu ya. Jadi nanti selama terapi berlangsung, tiba-tiba kayak mau nangis, keluar air mata, jangan ditahan. Itu adalah PR-PR kamu yang harusnya keluarnya dulu, tapi nggak dikeluarin sehingga masih ada di alam bawah sadar. Itu harus dikeluarkan supaya nanti mood kamu stabil. Orang yang sering mood swing, tiba-tiba mau nangis, tiba-tiba mau marah, udah pasti gudangnya kepenuhan. Gudang kalau kepenuhan, perasaan kena. Yang namanya gudang tuh yang alam bawah sadar ya. Pengaruh kepikiran juga, belakangan sering pikun dini, nggak sekreatif dulu. Pengaruh ke badan nggak capek, sakit sana sini, lemes gitu. Iblis itu suka tinggal di luka batinnya orang. Marah-marahmu sama ibumu yang belum kelar, iblis suka tinggal di situ tuh. Dia ngekos di situ. Nah, jadi kalau ngusir-ngusir doang nggak disembuhkan luka batinnya, datang lagi setannya. Karena masih ada tempat di sana. Jadi kalau ada orang teriak, marah-marah teriak gitu, itu adalah ungkapan kemarahan dia yang terpendam. Oke, kita akan mulai terapi. Selama terapi berlangsung, kalau ada nangis atau apa, jangan, kok aku nangis ya. Saya udah beritahu dari awal, itu adalah sedih-sedihmu yang dulu tapi nggak keluar. Harus dikeluarin. Jiwa kalau capek, badan ikutan capek. Oke, baik demikian. Mohon HP-nya di silent, kuatnya pas lagi tenang-tenangnya terapi ada ringtone Cucuk Rowo gitu kan.